Tes, satu, dua, tes. Dengeran tuh? Tes, tes. Dengeran? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Senin 1 Juli tahun 2024, BPS Kota Bekasi kembali melaksanakan rilis terkait dengan perkembangan indeks harga konsumen dan perkembangan pariwisata. Yang pertama yang akan kami sampaikan dalam rilis ini adalah tentang perkembangan indeks harga konsumen Kota Bekasi atau inflasi. Beberapa catatan penting selama periode bulan Juni 2024 yang dapat kami rekam. Yang pertama adalah tentang penetapan HET beras medium dan premium. Badan Pangan Nasional atau Bappenas resmi menetapkan harga eceran tertinggi atau HET untuk beras medium dan beras premium. HET beras berlaku sejak 5 Juni 2024 melalui Perbadan nomor 5 garis miring 2024 sebagai berikut. Untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, untuk beras medium sebesar 12.500 per kilogram, sedangkan untuk yang premium 14.900 per kilogram. Untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur, untuk beras medium sebesar 13.100 per kilogram, sedangkan untuk beras premium sebesar 15.400 per kilogram. Untuk wilayah Maluku dan Papua, beras medium sebesar 13.500 per kilogram dan premium sebesar 15.800 per kilogram. Kemudian yang kedua, momen Idul Adha dan cuti bersama. Pemerintah menetapkan Idul Adha jatuh pada tanggal 17 Juni 2024 dan juga menambah hari cuti bersama pada tanggal 18 Juni 2024. Kemudian catatan peristiwa di Kota Bekasi selama periode Juni 2024 dapat kami kutip sebagai berikut. Pemerintah naikkan harga beras jadi segini. CNBCindonesia.com 8 Juni 2024. Harga pangan 14 Juni, beras, telur hingga cabai naik jelang Idul Adha tahun 2024. Ekonomi.bisnis.com 14 Juni 2024. Harga cabai dan kentang konsisten naik. Radarbekasi.com 20 Juni 2024. Dapat kami sampaikan inflasi di Kota Bekasi bulan ke bulan atau month to month sebesar 0,02%. Untuk inflasi tahun ke tahun sebesar 2,92% dan inflasi tahun kalender sebesar 1,53%. Kalau kita lihat perkembangan inflasi dari bulan ke bulan, di bulan Juni 2024 ini mengalami kenaikan 0,02%, sementara kalau kita lihat di bulan Mei mengalami kontraksi minus 0,08. Jika dilihat dari inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran mantuman, kita lihat makanan, minuman, dan tembakau mempunyai inflasi sebesar minus 0,04% atau deflasi.
dengan andil sebesar minus 0,02. Sementara komoditas atau kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan atau inflasi tercatat di kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,32% dengan andil inflasi sebesar 0,02%. Inflasi year on year bulan Juni 2024 dibandingkan bulan Juni 2023 tercatat 2,92%. Jika kita lihat tren kenaikan inflasi year on year dibanding 3 bulan yang lalu dari bulan Maret dan bulan April, maka inflasi year on year Kota Bekasi mengalami penurunan. Jika di bulan Maret sebesar 3,91, maka di bulan April turun menjadi 3,43% dan turun lagi di bulan Mei menjadi 3,21%. Inflasi berdasarkan kelompok komoditas year on year. Yang pertama, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 7,04% dengan andil inflasi sebesar 1,81%. Kemudian kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran mengalami inflasi sebesar 1,93% dan andil inflasi 0,22%. Sementara perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar 8,42% dengan andil inflasi sebesar 0,44%. Untuk kelompok komoditas perumahan, listrik, air, dan bahan bakar rumah tangga mengalami deflasi sebesar 0,62% dengan andil inflasi minus 0,12%. Jika kita lihat inflasi beberapa komoditas dan deflasi di bulan Juni 2024 secara mantuman, kita lihat inflasi beras, andil inflasi beras sebesar 0,06, cabai merah 0,03, kentang 0,03, ketimun 0,02, dan cabai rawit 0,02. Sementara yang menyumbang deflasi, andil deflasi yaitu bawang merah sebesar minus 0,13, tomat minus 0,03, pepaya minus 0,02, apel minus 0,01, dan sawi putih minus 0,01. Kita lihat perkembangan inflasi di bulan Juni 2024 secara year on year. Andil inflasi beberapa komoditas kita lihat untuk emas perhiasan memiliki andil inflasi terbesar yaitu sebesar 0,43, diikuti oleh beras 0,40, kemudian daging ayam ras 0,35, dan yang terkecil udang basah sebesar 0,05. Sekarang kita lihat perkembangan inflasi year on year Juni 2015 sampai 2024. Kita lihat di 2022 inflasi year on year bulan Juni tercatat 4,12. Sementara di bulan Juni 2023 tercatat 4,30. Dan di bulan Juni 2024 mengalami penurunan sehingga menjadi 2,920. Sekarang kita lihat inflasi antar kota di Provinsi Jawa Barat pada bulan Juni 2024. Jika kita lihat secara year on year, inflasi tertinggi bulan Juni 2024 berada di Kota Bekasi sebesar 2,92% dan terendah terjadi di Kota Cirebon sebesar 1,43%. Jika kita lihat perbandingan kota-kota di Jawa Barat, inflasi secara mantuman terendah
tercatat di Kabupaten Subang mengalami deflasi sebesar 0,35 dan tertinggi di Kabupaten Majalengka sebesar 0,12. Sementara inflasi year on date kita lihat tertinggi di Kota Bekasi sebesar 1,53 dan terendah di Kabupaten Subang sebesar minus 0,30. Jika kita lihat inflasi year on year, Kota Bekasi mengalami inflasi tertinggi dibanding kota-kota di Jawa Barat, yaitu sebesar 2,92 dan terendah Kota Cirebon sebesar 1,43. Jika kita lihat inflasi Kota Bekasi dibandingkan dengan inflasi Provinsi Jawa Barat dan nasional secara mantuman, kita lihat dari grafik bahwa Kota Bekasi tren inflasinya di atas angka nasional dan di atas angka provinsi dengan selisih tidak terlalu jauh. Jadi kita lihat kalau inflasi mantuman Kota Bekasi bulan Juni 2024 mengalami inflasi sebesar 0,02, sementara di Jawa Barat mengalami deflasi sebesar minus 0,04 dan nasional mengalami deflasi sebesar minus 0,08. Sementara jika dilihat year on year, inflasi Kota Bekasi tercatat 2,92, sementara inflasi Provinsi Jawa Barat secara year on year tercatat 2,38 dan nasional tercatat 2,51. Ringkasan inflasi Juni 2024. Pada bulan Juni 2024 terjadi inflasi mantuman sebesar 0,02%. Inflasi year on year sebesar 2,92% dan inflasi year to date sebesar 1,53%. Penyumbang utama inflasi bulan Juni 2024 secara mantuman adalah kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,02%. Penyumbang utama deflasi bulan Juni 2024 secara mantuman adalah kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau dengan andil minus 0,02%. Komoditas penyumbang utama inflasi antara lain beras, cabai merah, kentang, timun, dan cabai rawit. Komoditas penyumbang utama deflasi antara lain bawang merah, tomat, pepaya, apel, dan sawi putih. Berikutnya penyumbang utama inflasi bulan Juni 2024 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 1,81%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah beras dan daging ayam ras. Kemudian kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,44%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan. Kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran dengan andil 0,22%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah ayam goreng. Demikian ringkasan rilis tentang indeks harga konsumen. Untuk berikutnya kami akan menyampaikan rilis tentang pariwisata, yaitu tentang perkembangan tingkat penghunian kamar hotel. Tingkat penghunian kamar hotel atau TPK di bulan Mei tahun 2024 sebesar 57,86%, dengan rincian untuk hotel bintang 1 sebesar 42,44%, hotel bintang 2 54,59%, hotel bintang 3 sebesar 54,86%, dan hotel bintang 4 sebesar 63,48%. Berdasar klasifikasinya, TPK hotel berbintang tertinggi tercatat pada hotel berbintang 4 sebesar 63,48%,
dan terendah pada hotel bintang 1 sebesar 42,44%. TPK Hotel Bintang Kota Bekasi mencapai 57,86% di Mei 2024. Sementara kalau kita lihat Mantuman ada kenaikan sebesar 8,34 poin. Jika dilihat secara year on year terjadi kenaikan sebesar 12,91 poin. Perubahan TPK tertinggi terjadi pada Hotel Bintang 3 secara Mantuman sebesar 13,93 poin. Sedangkan perubahan TPK terendah terjadi pada Hotel Bintang 1 yaitu hanya naik 1,35 poin. Sekarang kita lihat jenis tamu dan rata-rata lama menginap tamu atau RLMT. Di Mei 2024, jenis tamu di Kota Bekasi tercatat untuk tamu Nusantara sebesar 97,36%, sedangkan untuk tamu asing 2,64%. Rata-rata lama menginap tamu atau RLMT, kita lihat perkembangannya dibandingkan bulan April tahun 2024 mengalami penurunan. Jadi rata-rata menginap atau RLMT di Hotel Bintang Kota Bekasi pada Mei 2024 tercatat sebesar 1,48 hari secara Mantuman atau turun 0,21 hari. Sedangkan rata-rata lama menginap tamu untuk tamu asing tercatat 2,96 hari, sedangkan untuk RLMT domestik sebesar 1,44 hari. Atau RLMT asing lebih lama 1,5 hari dibanding dengan rata-rata lama menginap tamu domestik. Ringkasan dari pariwisata dapat kami sampaikan sebagai berikut. Tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang di Kota Bekasi pada Mei 2024 mencapai 57,86% atau naik 8,34 poin dibandingkan TPK April 2024 secara Mantuman. Jika dibandingkan dengan TPK bulan Mei 2023 secara year on year, terjadi peningkatan sebesar 12,91 poin. Sedangkan rata-rata menginap tamu atau RLMT di Hotel Bintang Kota Bekasi pada Mei 2024 tercatat 1,48 hari, di mana lebih singkat 0,21 hari atau turun 12,42% dari April 2024. Demikian bahan rilis yang kami sampaikan. Kami akan menyampaikan rilis kembali di tanggal awal bulan di bulan Agustus untuk menyampaikan beberapa perkembangan statistik di Kota Bekasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.